Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bersua kembali. Pertemuan kedua dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, melanjutkan pada pertemuan yang pertama, yaitu tentang Asmaul Husna. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, mari kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanakuin Allah SWT. Pertemuan kali ini kita akan bahas selanjutnya Asmaul Husna Al-Wakil. Al-Wakil salah satu nama-nama indah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Wakil berasal dari kata wakala, yang artinya menyerahkan dan mempercayakan suatu urusan kepada orang lain. Dalam konteks Asmaul Husna, Allah Al-Wakil dapat dimaknai bahwa Allah adalah zat yang paling tepat untuk diserahi segala urusan. Artinya kita menyandarkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempercayakan segala urusan atau berserah kepada Allah akan memiliki kepastian bahwa semua akan diselesaikan dengan sebaik-baik. Maksud dengan berserah diri ialah menyerahkan diri seutuhnya untuk diatur oleh Allah. Bukan berarti mengabaikan usaha. Namun, kita harus berusaha dahulu sekuat kemampuan yang ada, dan hasilnya diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surat Al-Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum iman wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah jadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelita. Berserah diri kita kepada Allah. Allah, cukuplah Allah yang menjadi penolong kita. Karena Allah ada sebaik-baik pelindung kita. Dalam kehidupan, kita sering menemukan kata kegagalan. Gagal dalam menggapai yang kita inginkan. Gagal kita memperoleh sesuatu yang kita harapkan. Gagal dalam usaha. Dan dari kegagalan ini akan ada dua tipe manusia. Yang pertama, manusia yang optimis, tawakal. Dia berusaha sekuat tenaga, namun dia tetap memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala urusan, apapun itu. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Dan bertawakallah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Jadi dia berusaha, dia optimis, dia yakin. Ketika ia tidak dapat, dia akan berpasrah pada Allah, mungkin ini yang terbaik. Akan ada kesuksesan yang tertunda. Yang kedua, tipe orang yang putus asa. Nah, orang seperti ini yang tidak menyadari bahwa di balik sesuatu yang kita alami, kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan, akan ada hikmah yang bisa kita ambil untuk menjalani kehidupan masa depan. Akan ada pembelajaran. Jadi kegagalan bukan kegagalan untuk selama-lamanya. Kita jadi kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Mungkin ini yang lebih baik. Akan ada hal indah yang akan kita dapat.
Aku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami makna asma Allah Al-Wakil, maka akan menemukan sifat-sifat terpuji yang pertama, menemukan sifat tawakal, berpasrah diri kepada Allah, menemukan sikap mental positif dalam kehidupan sehari-hari karena kita yakin Allah lah Maha Pengatur yang sebaik-baiknya mengatur untuk kebaikan orang. Yang ketiga, selalu berusaha sekuat tenaga dan tidak lupa diiringi dengan usaha ikhtiar maksimal dan tidak lupa mohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menerima setiap keputusan dari Allah dengan lapang dada. Karena kita yakin apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan itu adalah yang terbaik. Terakhir, apapun yang diterimanya merupakan hal terbaik yang Allah berikan. Selalu berhusnuzon kepada Allah. Ketika kita bisa, maka yakinlah hidup kita akan tenang, hidup kita akan bahagia, entah nikmatnya akan kita dapatkan ataupun musibah yang kita. Halo, selanjutnya kita akan lanjutkan Asmaul Husna Al-Matin. Allah memiliki Asma'ul Matin, artinya Allah adalah zat yang maha kokoh dalam kekuasaan. Allah adalah zat yang maha kuat dalam pendirian. Allah adalah zat yang maha teguh dalam janji. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguh Allah, Dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Kita yang Subhanahu wa ta'ala maha sempurna dalam kekuatan dan kekokohan. Maha sempurna Allah dari sifat manusiawi. Allah maha kokoh dalam kekuatan. Tiada daya upaya bagi kita kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita memahami makna Asma'ul Matin, maka akan menumbuhkan sifat-sifat yang terpuji. Di antaranya menumbuhkan sifat kokoh pendirian dalam memperjuangkan kepada dengan berkaca bercermin kepada kekuatan Allah. Allah maha kokoh, maka sebagai hambanya kita pun harus memiliki sifat yang kokoh, enggak mudah goyang walau badai menerpa, ujian menghalang, kita tetap kokoh ketika itu kita yakin kebenaran. Kedua, selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, menumbuhkan sikap hanya takut kepada Allah dan tidak takut kepada yang lain. Keempat, merasa rendah di hadapan Allah karena kita tidak punya apa-apa. Tapi di hadapan manusia kita tidak akan merasa rendah, kita tidak minder. Kepada Allah kita berserah karena Allah maha segala-galanya. Anakku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita pelajari Asmaul Husna Al-Jami. Al-Jami dari kata jama'a yajma'u jam'an. Jama' yang artinya kumpul, berkumpul. Berkumpul berarti lebih dari satu atau lain. Allah Al-Jami artinya Allah maha mengumpulkan, mempersatukan. Selain itu Allah bersifat Al-Jami, dapat diartikan bahwa Allah akan mengumpulkan seluruh manusia nanti pada hari kiamat. Rabbana innaka jami'un nasa liyawmi la raiba fi. Ya Rabb, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Jadi jika nanti pada mahsyar Allah kumpulkan kita untuk melihat amalan-amalan kita selama di dunia,
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mau baik mau buruk Allah akan melihatkan, tidak ada yang terlewatkan. Allah bersifat al-jami. Dalam kehidupan ini bisa kita buktikan. Kalaulah kita mengamati, mengumpulkan sistem tata surya yang ada di alam semesta ini, matahari beredar, ada peredaran planet, asteroid, bintang, dan benda-benda langit ini menjadi satu kesatuan sistem yang harmonis. Mustahil itu tidak ada yang mengatur, tidak ada yang mengumpulkan. Allah, kita yakini Allah yang mengatur. Matahari terlebih dari sebelah timur terbang dari sebelah, tidak bertabrakan. Anak-anakku, terdapat dua pelajaran yang dapat kita petik dari asma Allah Al-Jami yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Allah akan mengumpulkan kita nanti pada hari akhir. Untuk itu kita harus menyiapkan amal ibadah sebagai bekal kita di hadapan kecil besar yang kita lakukan di dunia akan berbalas. Yang kedua, sebagai khalifah, kita manusia berkewajiban mengatur kehidupan alam semesta. Kita harus menerapkan sifat al-jami dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menjadi katalisator, menjadi penghubung untuk terbentuk persatuan dan kesatuan makhluk-makhluk Allah, sehingga menjadi satu kesatuan sistem kehidupan yang harmonis dan saling membutuhkan. Untuk itu kita diperintahkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam sistem kehidupan, bertanggung jawab pada tugas dan fungsi masing-masing, dan tidak merasa diri yang paling baik dan paling benar. Ketika kita sudah merasa yang paling baik dan paling benar, insya Allah tidak akan ada keharmonisan dalam hidup. Nah, aku untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita mengenal Allah Al-Ghani, Asma'ul Husna, nama-namanya yang indah, Al-Wakil, Al-Matin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan bersama-sama baca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.